Shalom, selamat jumpa kembali Bapak Ibu, Suster, serta saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari malam ini kita temukan keindahan dari Injil yang akan saya bawakan. Saya beri tema berjaga-jaga. Bacaan saya ambil dari surat Paulus kepada Jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan yang kita dengar tadi, kalau boleh saya ringkas, hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar, selayaknya kita di siang hari, bukan seperti orang yang tidur di malam hari. Dengan berbaju sirahkan iman dan kasih, bertopongkan pengharapan dan keselamatan. Allah tidak menghendaki kita ditimpa murka, namun kita akan boleh beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, dan kita telah ditebus olehnya. Kita hidup bersama Dia. Oleh sebab itu, kita wajib saling menasihati dan saling membangun di antara jemaat Allah. Kalau boleh saya ibaratkan, para gladiator yang memakai baju sirah. Baju itu terbuat dari besi yang sangat vital, yang berguna untuk melindungi dari serangan di dalam perang. Melindungi dari tombak, panah,
pedang. Itulah makna harafiah sebagai alat peraga yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai perlengkapan senjata Allah. Jadi kita sudah menerimanya dan kita bisa menggunakan itu semuanya untuk bertahan, berjaga-jaga seperti di dalam medan perang. Kita juga perlu menggunakan ketompong pengharapan dan keselamatan, di mana kita harus terus berjaga-jaga dengan perlindungan iman dan kasih Allah dari berbagai jebakan yang dipasang iblis yang menyesatkan kita. Bertopongkan pengharapan dan keselamatan itu adalah suatu kepastian, jaminan ketika Yesus telah mengalahkan maut dan bangkit menebus dosa kita. Kita hidup bersama dengan Dia sebagai anak terang. Dengan kita berdoa, kita mempunyai senjata lagi untuk tetap bertahan di dalam menghadapi godaan di dunia ini. Di hari-hari yang semakin sulit, kita perlu lebih memperhatikan dan menjaga diri kita. Tanpa terasa, akhir tahun sebentar lagi kita lalui. Seperti biasa, kita tahu sebelum akhir tahun kita biasa merayakan Natal, di mana di dalam perayaan Natal kita biasa mempersiapkan perayaan jauh-jauh 1-2 bulan sebelumnya. Hal itu kita lakukan agar kita bisa merayakan Natal dengan sempurna, karena kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam bacaan tadi di atas, kita diajak untuk berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Biasanya akan banyak kegiatan di dalam gereja, seperti pendalaman Advent, tindakan amal kasih, pengakuan dosa, dan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Pada Natal ini, dengan segala keterbatasan, dan kita tetap mematuhi protokol yang ada, gereja mengajak kita keluar. Kita sedang diuji imannya. Apakah kita akan diam saja? Tentunya tidak. Kita tetap bisa berdoa, kita bisa memuji dan doakan nama Tuhan, kita bernyanyi, kita bisa baca Alkitab, sharing iman, membaca renungan-renungan rohani, atau melakukan kasih kepada sesama di dalam keluarga, di dalam lingkungan terdekat kita, di kantor ataupun di lingkungan masyarakat. Perayaan Natal tidak sekedar pesta mewah dan meriah saja, namun juga mempersiapkan batin dan hati kita masing-masing. Maka daripada itu, mari kita siapkan jalan Tuhan. Kita isi masa Advent ini dengan berjaga-jaga, berbanyak doa, baca firman, dan berbuat baik. Terima kasih. Demikian renungan
yang bisa saya bawakan. Semoga kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman, mengamalkan cinta kasih Allah, dan kita selalu saling membangun satu sama lain. Berkah dalam